Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradaban, di video ini kami dari kelompok 2 Praktikum Profesi Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan mengenalkan kepada kalian sejarah dan arsitektur dari Masjid Jami Al-Husaini Carita, Pandeglang. Masjid Jami Al-Husaini Carita merupakan salah satu bangunan yang diduga sebagai objek cagar budaya yang terletak di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan. Masjid ini diperkirakan telah dibangun sejak tahun 1889 Masehi dan selesai tahun 1895 Masehi. Menurut sejarah, masjid ini berdiri setelah terjadinya letusan Gunung Krakatau atau 6 tahun berdiri setelah peristiwa letusan tersebut. Bangunan masjid ini memiliki denah persegi 4 berukuran 12 x 12 meter dengan ketinggian lantainya kurang lebih 120 cm dari permukaan tanah dan ketinggian lantai dari permukaan tanah hingga puncak memolo mencapai kurang lebih 8,5 meter. Masjid Al-Husaini ini memiliki arah menghadap ke timur dengan 4 serambi di setiap sisi mata angin. Pada bagian serambi ini berdirilah tiang-tiang penyangga atap yang bentuknya berupa kolom seperti pada bangunan kolonial. Masjid ini dibangun oleh Kiai Haji Syekh Muhammad Hussein, salah seorang ulama termasyhur asal Pandeglang yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah putra Demang Caringin Raden Mas Usman Raksa Praja yang meninggal tersapu tsunami pasca meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Menurut sejarah, setelah daerah pesisir Carita luluh lantah tersapu tsunami, disitulah Syekh Hussein kembali membangun peradaban Carita dibantu bimbingan gurunya dengan cara membangun masjid. Masjid Al-Husaini memiliki atap bermodel tumpang atau joglo yang berasal dari gaya corak Hindu-Buddha dengan bangunan bersusun 3 dengan memolo yang berupa kubah kecil dari material tembaga di bagian puncaknya dan 1 atap limasan di bagian serambi timur. Sebelum masuk ke area inti masjid, di sebelah kiri masjid terdapat tempat untuk berwudu beserta toilet yang masing-masing dipisahkan antara tempat wudu laki-laki dan perempuan. Kemudian di bagian kiri masjid juga terdapat sebuah ruangan yang bernama pengwadonan. Pengwadonan merupakan tempat yang dikhususkan untuk beribadahnya kaum wanita. Ruangan ini berbentuk memanjang dari barat ke timur dengan ukuran luas kurang lebih 34,67 meter persegi. Selain pengwadonan, di sebelah kanan masjid juga terdapat ruangan yang bernama penglanangan, di mana ruangan ini merupakan tempat beribadah yang dikhususkan untuk kaum laki-laki. Ruang penglanangan ini menempel dengan tembok sisi utara bangunan utama masjid. Tidak berbeda dengan pengwadonan, penglanangan juga memiliki akses masuk melalui pintu yang ada pada ruang utama masjid. Sebelum masuk ke bagian inti dalam masjid, kita akan disuguhkan dengan ruangan aula yang dahulunya digunakan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Tidak jauh melangkah, di bagian depan ruang aula terdapat 2 buah daun pintu sebagai akses masuk ke dalam ruangan sholat utama, yang mana pada pintu tersebut terdapat kaligrafi bergaya Naskhi di bagian atasnya.
Pada bagian inti masjid ini memiliki bentuk persegi dengan pondasi 4 tiang sokoguru dengan diameter 37 cm. Sokoguru tersebut berdiri di atas umpak batu dari bahan andesit dengan pahatan yang khas gaya Banten menyerupai buah labu. Tiang sokoguru ini terbuat dari kayu dengan hiasan berupa ukiran motif tumpal di bagian atasnya. Keempat tiang sokoguru ini tidak saling mengikat satu sama lain di bagian tengahnya. Konon, dahulu dalam memberdirikan tiang ini tidak ada alat berat yang dapat membantu. Namun atas izin Allah, tiang besar ini dapat berdiri dengan karomah yang dimiliki oleh Syekh Hussein. Selain itu juga terdapat mihrab di dinding barat masjid. Mihrab ini berhiaskan 4 pilaster semu dengan lengkungan berpelipit di bagian pintu serta ukiran kipas di bagian atas lengkungan mihrab. Simbol kipas ini berasal dari gaya corak khas Cina yang melambangkan kedamaian dan ketentraman hati. Berjarak kurang lebih 1 meter dari mihrab, terdapat mimbar yang berdiri di atas pondasi setinggi 1 meter dari lantai. Mimbar ini memiliki ukuran tinggi 244 cm dan lebar 130 cm. Memiliki 3 anak tangga untuk menuju tempat duduk. Mimbar ini terbuat dari material kayu bercat emas dan hijau. Pada dinding ruang utama masjid ini terdapat hiasan tembaga berbentuk lingkaran dengan kaligrafi mengelilingi lingkaran tersebut. Di tengah-tengahnya terdapat ukiran bunga yang semakin mempercantik kaligrafi tersebut. Jumlah hiasan ini terdapat 3 buah. Pada ruangan inti dalam masjid ini terdapat akses menuju lantai 2 atau kita bisa sebut loteng yang dahulu digunakan sebagai tempat berdiam diri atau bermuhasabah diri kepada Sang Kholik bagi siapapun yang ingin, serta fungsi lainnya sebagai tempat bermusyawarah dalam merencanakan strategi perang melawan penjajah di masa kolonial Belanda. Karena lokasinya yang terpencil dan tersembunyi ini, memungkinkan tempat ini sangat efisien dijadikan ruangan untuk menyusun strategi perang dan sedikit kemungkinan dapat terbaca lawan. Pada bagian belakang masjid terdapat makam, diantaranya makam Kiai Haji Muhammad Hussein bin Utsman, Kiai Haji Ipik Rahbini bin Kiai Haji Muhammad Hussein, dan RM Acep Supriyadi bin Kiai Haji Ipik Rahbini beserta 1 makam cucunya. Karena namanya yang sudah sangat terkenal ke berbagai daerah, para pengunjung pun kerap kali sengaja berdatangan mengunjungi makam Syekh Hussein untuk berziarah mendoakan Kiai Haji Muhammad Hussein beserta para keturunannya. Di bagian luar masjid terdapat parkiran yang cukup luas yang dapat menampung kendaraan untuk para pengunjung yang ingin berziarah dan melihat ornamen-ornamen bersejarah dari Masjid Jami Al-Husaini. Selain itu, di bagian luar juga terdapat warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman untuk para pengunjung yang ingin membeli. Tunggu apa lagi Sobat Peradaban? Mari kunjungi dan lindungi objek cagar budaya Masjid Jami Al-Husaini Carita.